Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan kepada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib ini disampaikan, dimohon kerjasama seluruh hadirin agar sidang dapat berjalan dengan tertib. Berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 kali Benteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara nomor 01-G/2025 Semarang pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan yang diajukan oleh Saudara Sabila Rosyad melawan Bupati Batang. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada Saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan Saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Kepada saudara penggugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Sidang Peradilan Semu Tata Usaha Negara dengan agenda pembacaan surat gugatan telah selesai. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 Kalibatan Kulon,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-G-2025 PT UN Semarang pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada Saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan Saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 24 Januari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban saudara? Kami sudah siap dengan jawaban kami, Majelis Hakim yang terhormat, dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan jawaban kami. Baiklah, sebelum membacakan jawaban gugatan, bisa maju ke meja majelis dan kepada kuasa hukum penggugat untuk membantu kami dalam memeriksa surat jawaban tergugat. Baik, silahkan kembali ke meja masing-masing. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban gugatan. Baik, Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat, kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami kuasa hukum saudara tergugat untuk membacakan jawaban gugatan kami. Antara Sabila Rosyad sebagai penggugat melawan Bupati Batang sebagai tergugat. Jawaban dalam perkara nomor 1-G-2025 PT UN Semarang antara Sabila Rosyad selaku penggugat lawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas tergugat dengan ini menyatakan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa penggugat tidak pernah mengirimkan surat kepada Bupati Batang untuk melakukan upaya administratif terhadap surat keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa yang telah diterima dan diketahui penggugat tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara gugatan penggugat dengan alasan karena sejak diterbitkannya objek sengketa tergugat hingga pada hari ini, penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pengadilan dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan suatu sengketa administrasi pemerintahan apabila terhadap warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan telah terlebih dahulu menempuh mengajukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disebutkan bahwa pasal 75 ayat 1
warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Ayat 2, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Keberatan, B. Banding, bahwa berdasarkan pasal selain sebagaimana diuraikan di atas, perlu kiranya tergugat menegaskan kembali bahwa apa yang sudah ditentukan oleh pasal 76 ayat 1 ayat 3 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah perlindungan hukum serta jaminan hukum bagi warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk dapat mengambil langkah dan atau tindak hukum dalam rangka mempertahankan hak-haknya sebagaimana berikut. Badan dan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atau keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa perlunya upaya administratif dalam sengketa administrasi juga ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yaitu pasal 2, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan serta menempuh upaya administratif. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keselamatan, asas kepentingan umum, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan sesuai substansi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan junto pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pasal 8 ayat 1, setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ayat 3, pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan atau tindakan, maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini. Dalam pokok perkara,
menerima dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menyatakan surat keputusan Bupati Batang nomor 141 /SK Kebuk I/2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa Adinuso tanggal 9 Januari 2025 ialah sah. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini. Kepada kami kuasa hukum tergugat. Demikian pembacaan jawaban dari kami Majelis Hakim. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Terhadap jawaban tergugat yang baru saja dibacakan, apakah saudara penggugat akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya secara tertulis. Berapa lama saudara akan menyiapkan replik saudara? Kami mohon 1 minggu untuk mempersiapkan replik kami. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak penggugat? Kami tidak keberatan Majelis Hakim. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? Majelis Hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Sumut Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 kali Benteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-G/2025-PT UN Semarang pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saudara Sabila Rosyad Yuk, bisa langsung. Kepada saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 31 Januari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara? Kami sudah siap dengan replik kami Majelis Hakim yang mulia. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan replik kami. Baiklah, sebelum membacakan replik bisa maju ke meja majelis dan kepada kuasa hukum tergugat untuk membantu kami dalam memeriksa replik penggugat. Baik, silakan kembali ke tempat duduk saudara. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum penggugat untuk bisa membacakan replik saudara. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami kuasa hukum saudara penggugat untuk membacakan replik kami. Untuk dan atas nama penggugat, sehubungan dengan jawaban dari tergugat
yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Januari 2025 dalam perkara nomor 1 garing D garing 2025 garing Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Maka dengan ini, perkenalkanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil eksepsi tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat angka 1 dan angka 2 dengan tegas penggugat membantah dan menolak dalil tersebut bertentangan dengan fakta yang ada. Berikutnya, bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan sebagai bentuk upaya administratif penggugat terhadap surat keputusan Bupati Batang yang menjadi objek sengketa dalam perkara akuo. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa tergugat tidak memberikan kejelasan yang kuat atau bukti yang kuat mengenai tidak pernah diajukannya upaya administratif dari pihak penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara akuo. Dengan demikianlah, dalil tergugat dalam eksepsi tersebut hanya didasarkan pada pernyataan sepihak tergugat dalam jawabannya. Bahwa penggugat akan membawa bukti salinan yang sudah diparaf melalui Sekretariat Daerah sebagai bentuk surat keberatan tertanggal 16 Januari 2025 telah resmi diterima dan diketahui oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, dalil tergugat yang menyatakan penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagai bentuk keberatan adalah dalil yang prematur dan harus dibuktikan kebenarannya di muka persidangan. Bahwa terhadap dalil tergugat angka 3, angka 4, dan angka 5 mengenai ketentuan pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, penggugat tidak menyangkal keberadaan ketentuan hukum tersebut, akan tetapi bahwa tergugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap perkara akuo karena penggugat secara faktual telah mengajukan keberatan kepada tergugat. Berikutnya, bahwa setelah keberatan diajukan, tergugat tidak memberikan penyelesaian yang jelas terhadap keberatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat. Bahwa kelalaian tergugat dalam memberikan penyelesaian terhadap keberatan penggugat tidak dapat digunakan oleh tergugat sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif. Bahwa apabila tergugat tetap mendalilkan tidak pernah menerima surat keberatan penggugat, maka tergugat wajib membuktikan dalil tersebut dalam persidangan dengan menunjukkan administrasi persuratan atau dokumen lain yang berkaitan dengan penerimaan surat pada instansi tergugat. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo tidak beralasan menurut hukum dikarenakan bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif sebagai bentuk keberatan. Bahwa oleh karena itu, eksepsi tergugat mengenai tidak ditempuhnya upaya administratif dan kemenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang patut untuk ditolak seluruhnya. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf A yang menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai kewenangan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Dalam menerbitkan objek sengketa tergugat dalam eksepsi tersebut hanya didasarkan pada pernyataan sepihak tergugat dalam jawabannya. Bahwa tergugat
sama sekali tidak menguraikan secara konkret terhadap dan prosedur yang telah dilakukan sebelum menerbitkan objek sengketa. Bahwa tergugat tidak menguraikan adanya pemeriksaan terhadap penggugat, tidak menjelaskan fakta pelanggaran yang dituduhkan kepada penggugat, serta tidak menunjukkan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap penggugat. Bahwa penggugat menegaskan kembali dalil gugatan bahwa selama menjalankan jabatan sebagai kepala desa di Nuso, penggugat tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dan tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran berdasarkan suatu proses pemeriksaan yang sah. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, penggugat tidak pernah diberikan pemberitahuan secara patut mengenai adanya dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian. Berikutnya, bahwa juga tidak pernah diberikan kesempatan yang patut untuk memberikan penjelasan dan atau klarifikasi terhadap alasan yang dijadikan dasar oleh tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Bahwa dengan demikian, pernyataan tergugat yang menyatakan telah menempuh prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat dalam tahap pembuktian. Bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf B yang menyatakan substansi objek sengketa telah sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat dalam pokok perkara tersebut hanya didasarkan pada pernyataan sepihak tergugat dalam jawabannya. Bahwa dalam perkara aku, tergugat tidak menguraikan secara jelas dalam jawabannya mengenai alasan hukum konkret yang menjadi dasar pemberhentian penggugat berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur alasan-alasan hukum mengenai berhenti dan diberhentikannya kepala desa. Bahwa dalam perkara aku, tergugat tidak menjelaskan apakah penggugat diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, atau telah melanggar larangan sebagai kepala desa. Bahwa dalam perkara aku, tergugat sekadar mencantumkan atau mendalilkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penggugat telah memenuhi salah satu alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Bahwa dalam perkara aku, tergugat tidak menguraikan fakta pelanggaran secara konkret yang membuktikan alasan pemberhentian penggugat dalam jawabannya. Maka dalil tergugat mengenai kesesuaian substansi objek sengketa pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalil yang tidak cukup beralasan. Bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf C mengenai asas kepastian hukum, penggugat menegaskan bahwa objek sengketa justru bertentangan dengan asas kepastian hukum. Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kejelasan mengenai perbuatan atau pelanggaran konkret yang telah dilakukan oleh penggugat sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai kepala desa di Nuso. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memuat ketidakjelasan alasan pemberhentian tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat karena penggugat tidak memperoleh penjelasan mengenai dasar faktual yang digunakan oleh tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf C mengenai asas kecermatan, penggugat menegaskan bahwa objek sengketa justru bertentangan dengan asas kecermatan. Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menunjukkan adanya penelitian dan pemeriksaan yang lengkap terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa punya akibat hukum langsung terhadap jabatan dan hak penggugat, sehingga tergugat wajib bertindak secara cermat berdasarkan fakta dan dokumen yang lengkap. Berikutnya, bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memiliki ketiadaan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan fakta pelanggaran penggugat menunjukkan bahwa dalil tergugat mengenai telah dipenuhinya asas kecermatan patut untuk disampingkan.
bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf C mengenai asas kepentingan umum, penggugat menegaskan bahwa objek sengketa justru bertentangan dengan asas kepentingan umum. Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menguraikan kepentingan umum konkret yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa. Bahwa tergugat tidak menjelaskan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa tetap penjabatnya penggugat sebagai kepala desa Adinuso telah menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat desa Adinuso. Bahwa oleh karenanya penggunaan asas kepentingan umum sebagai dasar pembenaran terhadap objek sengketa tanpa didukung fakta konkret merupakan dalil yang tidak beralasan. Bahwa terhadap jawaban tergugat angka 2 huruf D mengenai kewenangan tergugat berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggugat tidak mempersoalkan kedudukan tergugat sebagai bupati. Akan tetapi penggugat mempersoalkan dalil tergugat yang menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai kewenangan, prosedur dan substansi. Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam menertibkan objek sengketa terdapat pelanggaran atau tidak memenuhi prosedur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terdapat pelanggaran atau tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum. Oleh karena itu, objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi penggugat serta diterbitkan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta keadaan yang sebenarnya. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mempunyai kewenangan formal, akan tetapi tidak serta-merta menyebabkan setiap keputusan yang diterbitkan oleh tergugat menjadi sah menurut hukum. Akan tetapi keabsahan objek sengketa tetap harus dinilai dari aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kesesuaian dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jawaban tergugat tidak dapat menggugurkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai adanya cacat dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa oleh karena itu, penggugat tetap pada gugatan semula dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk mengabulkan gugatan penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aku ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara aku. Subsidiar. Menolak dalil-dalil jawaban tergugat. Menyatakan penggugat tetap pada dalil-dalil dan petitun sebagaimana tercantum pada surat gugatan penggugat. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penggugat ini kami ajukan atas perhatian yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, kepada replik penggugat yang baru saja dibacakan, apakah saudara tergugat akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu, kami mohon diberi waktu guna kami mempersiapkan duplik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan majelis hakim. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Baik, Ketua Hakim. Tanggal 14 Februari tahun 2025, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 14 Februari 2025 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat.
Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu tata usaha negara dengan agenda pembacaan jawaban gugatan telah selesai. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang peradilan semu tata usaha negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-G/2025 Semarang pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 7 Februari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami, majelis hakim yang terhormat, dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan duplik kami. Baiklah, sebelum membacakan duplik, bisa maju ke meja majelis dan kepada kuasa hukum penggugat untuk membantu kami dalam memeriksa duplik tergugat. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, untuk kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik. Baik, terima kasih majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik tanggapan terhadap replik penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara nomor 1-G/2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara tergugat Bupati Batang lawan Sabila Rosyad. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami selaku tergugat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2025 diwakili oleh kuasanya Sylvia Eka SHMH pada kantor advokat dan konsultan hukum pada law firm Sylvia Eka SHMH. Dengan ini, perkenankanlah kami memberikan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil, alasan hukum, dan uraian yang telah disampaikan dalam jawaban tergugat, serta menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa dalil penggugat yang menyatakan telah menempuh upaya administratif melalui pengajuan surat keberatan tidak dapat diterima begitu saja sebagai suatu kebenaran hukum, sebab penggugat hanya mendalilkan telah mengirimkan surat keberatan, namun belum dapat membuktikan bahwa surat tersebut benar-benar diterima dan diproses sesuai mekanisme administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan tidak serta-merta
membuktikan bahwa upaya administratif telah dilakukan secara sah. Justru menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan adanya penerimaan surat keberatan tersebut. Menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan adanya penerimaan surat keberatan tersebut sesuai tata naskah Dinas dan Administrasi Persuratan Pemerintah Kabupaten Batang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan akan menghadirkan bukti berupa salinan surat keberatan yang telah diparaf Sekretariat Daerah. Tergugat berpendapat bahwa keberadaan bukti tersebut masih harus diuji keabsahan, legalitas, serta relevansinya dalam persidangan. Dengan demikian, dalil tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian sebelum dilakukan pemeriksaan alat bukti oleh majelis hakim. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban tergugat, serta menolak seluruh dalil replik penggugat, serta kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa seluruh uraian dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini, bahwa terhadap dalil replik penggugat yang menyatakan tergugat tidak menguraikan secara konkret tahapan maupun prosedur penertiban objek sengketa, dalil tersebut tidak benar dan harus ditolak. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun pemberian kesempatan memberikan klarifikasi terhadap menolak dalil tersebut. Bahwa mekanisme pemeriksaan telah dilaksanakan berdasarkan laporan serta hasil evaluasi dari instansi yang berwenang. Bahwa keputusan administratif tidak selalu mensyaratkan adanya pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh penggugat apabila ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar yang cukup bagi pejabat tata usaha negara untuk mengambil keputusan. Bahwa oleh karena itu, dalil penggugat mengenai tidak adanya pemeriksaan merupakan penafsiran sepihak yang tidak berdasar. Bahwa terhadap dalil penggugat mengenai penerapan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa, tergugat tetap berpendapat bahwa substansi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Bahwa terhadap dalil penggugat mengenai asas kepastian hukum, tergugat menolak seluruhnya. Bahwa terhadap dalil penggugat asas kecermatan, tergugat dengan tegas menolaknya. Bahwa terhadap dalil mengenai asas kepentingan umum, tergugat berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan justru bertujuan untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa telah memperhatikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan adanya cacat kewenangan, prosedur maupun substansi, tergugat tetap berpendapat bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sehingga objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang sah menurut hukum. Bahwa seluruh dalil replik penggugat pada dasarnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang telah dijawab secara lengkap oleh tergugat dalam jawaban sebelumnya dan tidak mengemukakan fakta maupun dasar hukum baru yang dapat menggugurkan jawaban tergugat. Bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membantah maupun melemahkan seluruh dalil jawaban tergugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak seluruh dalil replik penggugat dan mempertahankan keabsahan objek sengketa. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini tergugat memohon pada majelis hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aku apabila majelis hakim berpendapat syarat upaya administratif belum terpenuhi.
dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menolak seluruh dalil etik penggugat, menyatakan surat keputusan Bupati Batang mengenai pemberhentian Kepala Desa Adiluso merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur, substansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyatakan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Atau sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semarang, 13 Februari 2025. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Demikian pembacaan publik dari kami. Terima kasih. Kepada pihak tergugat terhadap duplik ini, apakah ada perubahan atau ada penambahan? Tidak ada penambahan dari kami majelis hakim. Kepada pihak penggugat terhadap duplik yang telah diserahkan tadi, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi duplik tersebut? Ya, kami sudah mengerti majelis hakim. Dengan demikian, acara jawab menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi? Pada persidangan kali ini, kami belum mempersiapkan alat bukti berupa surat dan saksi. Untuk itu, kami mohon diberi waktu 1 minggu guna kami mempersiapkannya. Dan kepada saudara tergugat atau kuasa hukumnya diminta juga untuk mempersiapkan alat bukti surat dan saksi pada persidangan berikutnya. Kami akan mempersiapkannya majelis hakim. Dengan demikian, sidang kali ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan, tanggal 21 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, surat, dan saksi dari para pihak. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu tata usaha negara dengan agenda pembacaan duplik telah selesai. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang peradilan semu tata usaha negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 Kali Banteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-G-2025 PT UN Semarang pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara sidang tanggal 14 Februari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada pihak penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat-surat atau dokumen dan juga saksi-saksi.
sudah menyampaikannya majelis hakim. Berapa orang saksi? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saksinya hadir? Hadir majelis hakim. Atas nama siapa? Atas nama Alicia Kaila Isna Irawan dan Mirahatun Hasanah. Kepada petugas ruang sidang agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi dari penggugat. Kepada saudari Alisa Kaila Isna Irawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani rohani? Alhamdulillah baik majelis hakim. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat? Iya, saya kenal dengan penggugat. Apakah saudari ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Setia majelis hakim. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan terlebih dahulu, kami akan menanyakan identitas saudari. Nama, Alisa Kaila Isna Irawan, umur, 30, agama, Islam, pekerjaan, perangkat desa. alamat. Jalan Ahmad Yani nomor 69 Subang Kabupaten Batang. Saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudari akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudari saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan memberikan keterangan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudari juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudari saksi silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudari. Diharapkan saudari memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudari berdasarkan apa yang saudari alami, lihat dan ketahui sendiri. Apabila saudari memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan ini, saudari diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudari saksi tahu apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Iya yang mulia, saya dihadirkan untuk menjelaskan sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh saudara penggugat. Apakah saudari saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Iya, yaitu pemberhentian Sabila Rosyad sebagai kepala desa di Nuso. Apakah sebelum SK diterbitkan penggugat pernah dipanggil untuk memberikan klarifikasi? Setahu saya tidak pernah. Apakah saudari mengetahui adanya pemeriksaan terhadap penggugat? Ia masih menjalankan tugas. Apakah penggugat masih menjalankan tugas sebagai kepala desa sebelum SK diterbitkan? Setahu saya tidak pernah. Apakah saudari saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Iya yang mulia, yaitu pemberhentian Sabila Rosyad sebagai kepala desa di Nuso. Apakah sebelum SK diterbitkan penggugat pernah dipanggil untuk memberikan klarifikasi? Setahu saya tidak pernah. Apakah saudari mengetahui adanya pemeriksaan terhadap penggugat? Tidak mengetahui adanya pemeriksaan resmi yang mulia. Apakah penggugat masih menjalankan tugas sebagai kepala desa sebelum SK diterbitkan? Ia masih menjalankan tugas. Selama saudari bekerja sebagai perangkat desa, apakah penggugat tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana biasanya? Iya yang mulia, sepanjang yang saya ketahui, penggugat tetap menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada manusia seperti biasa. Apakah saudari pernah mengetahui adanya pemberitahuan resmi mengenai rencana pemberhentian menggugat sebelum surat keputusan tersebut diterbitkan? Tidak pernah yang mulia. Apakah setelah surat keputusan pemberhentian diterbitkan, saudari pernah menerima salinan atau melihat isi surat tersebut? Saya hanya melihat salinan surat keputusan setelah keputusan tersebut diumumkan. Kepada hakim anggota 1, boleh persilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudari bekerja di lingkungan pemerintahan desa? Iya majelis hakim. Apakah saudari saksi pernah melihat surat pemanggilan terhadap penggugat? Tidak pernah. Apakah masyarakat mengetahui alasan pemberhentian tersebut? Tidak secara jelas. Saudara saksi, apakah selama penggugat menjabat sebagai kepala desa pernah ada rapat desa yang membahas dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan penggugat? Tidak pernah ada rapat yang membahas hal tersebut. Apakah saudari mengetahui adanya teguran tertulis atau sanksi administratif yang pernah diberikan kepada penggugat sebelum diterbitkannya surat keputusan tersebut? Semoga saya tidak ada yang mulia.
pertanyaan dari saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah, kepada hakim anggota 2 dipersilakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah setelah pemberhentian terjadi gejolak di masyarakat? Ada beberapa keberatan dari warga. Apakah saudari pernah mendengar penggugat melakukan pelanggaran berat? Tidak pernah. Saudari saksi, apakah pelayanan pemerintah desa mengalami perubahan setelah penggugat diberhentikan? Ya, sempat terjadi kebingungan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pemerintahan desa. Apakah saudari pernah dimintai keterangan oleh pemerintah kabupaten sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan? Tidak pernah yang mulia. Pertanyaan saya. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada majelis hakim. Boleh, silakan. Apakah penggugat pernah diberikan kesempatan membela diri? Tidak pernah. Apakah saudari mengetahui adanya sidang etik sebelum pemberhentian? Tidak ada. Saudari saksi, berdasarkan pengetahuan saudari, apakah penggugat pernah menolak untuk memenuhi panggilan atau pemeriksaan dari pemerintah kabupaten? Tidak pernah, karena saya sendiri tidak mengetahui adanya panggilan kepada penggugat. Apakah selama saudari bekerja bersama penggugat, beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa? Ia tetap menjalankan sebagaimana biasanya. Apakah masyarakat masih mengakui penggugat sebagai kepala desa sebelum surat keputusan pemberhentian diterbitkan? Iya, masyarakat masih menganggap beliau sebagai kepala desa yang sah. Yang terhormat majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia majelis hakim? Silakan. Terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudari mengetahui seluruh proses administrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang? Tidak mengetahui seluruhnya. Jadi saudari tidak mengetahui seluruh alasan pemberhentian? Betul. Yang terhormat majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudari saksi, keterangan dari saudari dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudari. Untuk itu saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruangan. Kepada petugas ruang sidang agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi dari penggugat. Kepada saudari Mirfatun Hasanah dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan terlebih dahulu, kami akan menanyakan identitas saudari. Nama, umur, 65 tahun. agama, Islam. pekerjaan, Tokoh masyarakat. alamat. Jalan Federal nomor 29, Subah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak majelis hakim. Saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudari akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudari saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudari saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudara berdasarkan apa yang saudara alami, lihat dan ketahui sendiri. Apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudari saksi tahu apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, majelis hakim, saya dihadirkan untuk menjelaskan hubungan dengan perkara yang diajukan oleh saudari penggugat. Saudari saksi, sejak kapan saudari mengenal penggugat? Kurang lebih sejak penggugat menjabat sebagai kepala desa Ardinusa yang mulia. Sebagai tokoh masyarakat, apakah saudari sering berkoordinasi dengan penggugat dalam kegiatan bermasyarakat? Pemasyarakatan? Yang mulia, saya beberapa kali mengikuti musyawarah desa
masyarakat yang dipimpin oleh penggugat. Apakah selama saudari mengenal penggugat pernah ada keluhan masyarakat yang bersifat serius mengenai kepemimpinannya? Sepengetahuan saya tidak ada keluhan yang bersifat serius yang mulia. Kepada hakim anggota 1, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, selama penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Adinuso, bagaimana penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan beliau? Sepengetahuan saya, masyarakat menerima dan mendukung kepemimpinan beliau dengan baik. Program-program desa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada masyarakat juga berlangsung dengan baik. Apakah pernah terjadi gejolak atau penolakan dari masyarakat terhadap kepemimpinan penggugat? Tidak ada yang mulia. Setahu saya, masyarakat tetap mendukung dan tidak pernah ada penolakan yang menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Saudari saksi, apakah saudari yang pernah menghadiri musyawarah desa yang dipimpin oleh penggugat? Pernah yang mulia, Bagaimana pelaksanaan musyawarah tersebut? berjalan dengan baik. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun usulan. Pertanyaan saya cukup Hakim Ketua. Baiklah, dipersilakan untuk hakim anggota 2 memberikan pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui adanya keputusan pemberhentian terhadap penggugat? Ya yang mulia, saya mengetahui setelah terbitkannya keputusan tersebut. Bagaimana reaksi masyarakat setelah mengetahui adanya pemberhentian tersebut? Masyarakat cukup terkejut yang mulia karena tidak mengetahui ada alasan yang jelas mengenai pemberhentian penggugat. Apakah sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat mengenai alasan pemberhentian tersebut? Sepengetahuan saya tidak ada yang mulia, tidak ada sosialisasi ataupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat mengenai alasan pemberhentian penggugat. Setelah pemberhentian penggugat, apakah masyarakat pernah meminta penjelasan kepada pemerintah desa atau pemerintah kabupaten? Ya, beberapa warga mempertanyakan alasan pemberhentian, namun tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Apakah kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat? Ya, yang mulia, sebagian masyarakat merasa bingung dan mempertanyakan dasar pemberhentian tersebut. Pertanyaan saya cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, setelah diterbitkannya putusan pemberhentian tersebut, apakah masyarakat pernah menyampaikan tanggapan atau keinginan tertentu? Ya, banyak masyarakat yang mempertanyakan alasan pemberhentian tersebut dan ingin memperoleh penjelasan yang jelas. Apakah masyarakat mengetahui adanya pelanggaran atau permasalahan yang dilakukan penggugat yang dapat menjadi dasar pemberhentian tersebut? Sepengetahuan saya dan berdasarkan informasi yang saya ketahui dari masyarakat, tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, sehingga masyarakat merasa bingung dan ingin mendapatkan penjelasan. Apakah pelayanan dan pelaksanaan program desa tetap berjalan selama penggugat menjabat? Ya, pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan program-program desa juga tetap dilaksanakan. Saudari saksi, apakah masyarakat pernah menyampaikan aspirasi agar penggugat tetap melanjutkan jabatannya sebagai kepala desa? Ya, beberapa warga menginginkan agar penggugat tetap memimpin sampai ada penjelasan yang jelas mengenai pemberhentian tersebut. Selama penggugat penjabat, apakah kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik? Ya, kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang terhormat Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui secara langsung proses penerbitan keputusan pemberhentian penggugat? Tidak, saya tidak mengetahui proses penerbitan secara langsung. Apakah saudari pernah melihat atau membaca dokumen yang menjadi dasar pemberhentian penggugat? Tidak pernah, saya hanya mengetahui adanya keputusan pemberhentian tersebut. Dengan demikian, keterangan saudari mengenai tidak adanya alasan pemberhentian hanya berdasarkan apa yang diketahui oleh masyarakat. Benar, sepengetahuan saya dan masyarakat tidak ada penjelasan maupun sosialisasi resmi mengenai alasan pemberhentian tersebut. Apakah saudari dapat memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat? Saya tidak dapat memastikan hal tersebut karena saya tidak mengetahui secara langsung mengenai dasar atau proses pemberhentian. Yang saya ketahui adalah masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan pemberhentian
Saudari saksi, apakah saudari merupakan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan mengetahui proses pemberhentian kepala desa? Bukan, saya hanya tokoh masyarakat. Berarti saudari tidak mengikuti rapat ataupun pemeriksaan internal yang dilakukan pemerintah kabupaten? Benar, saya tidak mengikuti proses tersebut. Jadi keterangan saudara hanya sebatas apa yang saudari lihat dan dengar sebagai anggota masyarakat? Benar. Saudari juga tidak dapat memastikan apakah pemerintah kabupaten memiliki bukti atau alasan hukum tertentu dalam menerbitkan keputusan pemberhentian tersebut. Saya tidak dapat memastikan karena saya tidak mengetahui proses internal pemerintah kabupaten. Yang terhormat yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudari saksi, keterangan saudari dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudari. Untuk itu saudari saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilahkan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Yang mulia majelis hakim, yang terhormat, kami udah dikat apa? Udah. Majelis hakim yang terhormat, kami sudah siap dengan saksi kami. Berapa saksi yang akan dihadirkan dan saksi atas nama siapa? Kami akan mengajukan 2 orang saksi. Saksi atas nama Sirajul Akmal Hasbi dan Bella Setiarini. Baiklah, kepada petugas sidang diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Sirajul Akmal Hasbi. Kepada saudara Sirajul Akmal Hasbi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, majelis hakim. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia, majelis hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama? Muhammad Sirajul Akmal, Umur? 53 tahun, Agama? Islam, Pekerjaan? Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat. Alamat? Desa. Alamat? Jalan Ahmad nomor 45 Singosari, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudari saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah, hakim. Silakan rohaniawan bisa mengambil tempat dan saudara saksi bisa berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dalam persidangan ini dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudara. Diharap saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, saya kenal dengan tergugat. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga? Tidak ada. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, majelis hakim, saya dihadirkan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui dalam sengketa? Ya, majelis hakim, Apa yang saudara ketahui? bahwa terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa Adi Muso. Apakah saudara terlibat dalam proses evaluasi tersebut? Saya ikut dalam proses administrasi yang berkaitan dengan evaluasi. Apakah terdapat laporan yang menjadi dasar evaluasi? Ada, majelis hakim. Saudara saksi, apakah jabatan saudara berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa?
Ya, yang mulia, sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saya membantu pelaksanaan administrasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Apakah saudara mengetahui dasar diterbitkannya surat keputusan pemberhentian penggugat? Ya, berdasarkan hasil evaluasi administrasi laporan yang diterima pemerintah kabupaten serta usulan dari camat sesuai mekanisme yang berlalu. Kepada Hakim Anggota 1 dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah laporan tersebut dibuat secara tertulis? Ya, Majelis Hakim, Apakah dalam laporan tersebut telah disampaikan kepada penggugat? setahu saya tidak secara langsung. Apakah saudara mengetahui adanya pemanggilan resmi kepada penggugat? Saya tidak mengetahui secara pasti. Apakah laporan yang saudara sebutkan langsung dijadikan dasar pemberhentian penggugat? Tidak, yang mulia, laporan terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi. Apakah dalam proses evaluasi melibatkan perangkat daerah yang berwenang? Ya, melibatkan instansi dan yang memiliki kewenangan sesuai tugasnya. Pertanyaan saya cukup Hakim Ketua. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah sebelum pemberhentian dilakukan pemeriksaan terhadap penggugat? Setahu saya ada evaluasi, tetapi saya tidak mengetahui secara prosesnya. Apakah saudara mengetahui penggugat diberikan kesempatan menjelaskan? Saya tidak mengetahui secara langsung. Apakah saudara mengetahui siapa yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepala desa? Nah, yang berwenang adalah Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah sebelum diterbitkan keputusan tersebut telah dilakukan telaah administrasi? Dia dilakukan telaah administrasi terhadap dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan saya cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada Majelis Hakim, silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, setahu saudara saksi, apakah terdapat laporan masyarakat mengenai finansial penggugat? Ada beberapa laporan. Menurut saudara saksi, apakah laporan tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi? Benar. Menurut saudara, apakah penerbitan SK dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu? Dia berdasarkan usulan camat verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian diajukan kepada Bupati. Apakah pemerintah kabupaten menerbitkan surat keputusan tanpa terlebih dahulu menerima laporan atau usulan? Tidak, keputusan diterbitkan setelah adanya laporan, usulan camat, serta proses verifikasi administrasi. Apakah penerbitan surat keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan pribadi pejabat? Tidak, keputusan diambil berdasarkan dokumen administrasi dan ketentuan yang berlaku. Apakah saudara mengetahui bahwa setiap dokumen yang diajukan sebelum diterbitkan keputusan terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya? Benar, setiap dokumen diperiksa sebelum diproses lebih lanjut. Yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Apakah saudara melihat sendiri penggugat menerima surat pemanggilan? Tidak. Apakah saudara dapat memastikan penggugat pernah diberikan hak membela diri? Saya tidak bisa memastikan. Apakah saudara mengetahui adanya sidang pemeriksaan terhadap penggugat? Tidak mengetahui. Saudara saksi, apakah saudara hadir ketika penggugat diperiksa? Saya tidak hadir secara langsung. Apakah saudara pernah melihat bukti bahwa penggugat menerima surat pemanggilan untuk memberikan klarifikasi? Saya tidak melihat secara langsung bukti penerimaan surat tersebut. Jadi saudara tidak dapat memastikan bahwa penggugat benar-benar telah diberi kesempatan memberikan pembelaan. Saya hanya mengetahui proses administrasi yang menjadi bagian tugas saya. Mengenai hal tersebut saya tidak dapat memastikan. Apakah saudara membawa dokumen laporan maupun hasil evaluasi yang saudara sebutkan ke persidangan hari ini? Tidak, saya tidak membawanya. Yang terhormat Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
sidang diperintahkan agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Bella Setiarini. Kepada saudari Bella Setiarini dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, majelis hakim. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia, majelis hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama, Bella Setiarini, umur, 48 tahun. agama, Islam, pekerjaan, Samad, alamat. Jalan Urip Sumarjo, nomor 30, Kandungan Batang. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat, dan kepada saudara saksi silakan untuk berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silahkan untuk kembali ke tempat. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, saya kenal dengan tergugat. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga? Tidak ada. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, majelis hakim, saya dihadirkan untuk diminta keterangan sehubung dengan perkara tergugat. Apakah saudara saksi mengetahui dalam sengketa apa? Ya, majelis hakim, Apa yang saudara ketahui? bahwa terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa di Musol. Apakah saudara terlibat dalam proses evaluasi tersebut? Saya ikut dalam proses administrasi yang berkaitan dengan evaluasi. Apakah terdapat laporan yang menjadi dasar evaluasi? Ada, majelis hakim. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari, apakah saudari mengetahui adanya permasalahan yang melibatkan kepala desa Adi Nuso? Ya, majelis hakim, sebelum diterbitkannya keputusan tersebut, saya menerima laporan mengenai permasalahan yang melibatkan kepala desa di Musol. Apa yang saudari lakukan setelah menerima laporan tersebut? Saya melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut, dan hasil klarifikasi tersebut kemudian dilaporkan kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baik, kepada hakim anggota 2 dipersilakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah penerbitan objek sengketa dilakukan serta-merta tanpa melalui tahapan tertentu? Tidak, majelis hakim. Sebelum keputusan diterbitkan telah dilakukan proses pemeriksaan dan pengumpulan data yang menjadi dasar pertimbangan. Menurut pengetahuan saudari, apakah proses penerbitan keputusan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku? Ya, yang mulia, sepengetahuan saya, seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku. Pertanyaan saya cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Ada, majelis hakim. Silakan. Terima kasih, majelis hakim. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui secara langsung siapa pihak yang menerbitkan objek sengketa? Saya mengetahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, namun saya tidak secara langsung terlibat dalam penerbitannya. Apakah saudari dapat menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang dilakukan penggugat? Saya hanya mengetahui berdasarkan laporan dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan. Mengenai penilaian terhadap pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi yang berwenang. Apakah saudari dapat memastikan bahwa seluruh data yang menjadi dasar penerbitan keputusan telah benar dan lengkap? Saya hanya dapat menerangkan bahwa telah dilakukan pengumpulan data dan klarifikasi. Mengenai penilaian akhir atas kelengkapan dan kebenaran data menjadi kewenangan instansi yang menerbitkan keputusan. Yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, majelis hakim. Silakan. Terima kasih, majelis hakim. Saudari saksi, apakah sebelum objek sengketa diterbitkan
telah dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan data? Ya benar, telah dilakukan pemeriksaan serta pengumpulan data yang menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan diterbitkan. Apakah hasil klarifikasi yang saudari lakukan telah disampaikan pada instansi terkait? Benar, hasil klarifikasi tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan. Saudari saksi, apakah saudari melakukan klarifikasi secara langsung kepada penggugat? Tidak secara langsung, saya hanya menerima hasil dan laporan yang ada. Apakah saudari pernah melihat penggugat menerima surat panggilan untuk memberikan klarifikasi? Tidak, saya tidak melihat secara langsung. Apakah saudari dapat memastikan bahwa penggugat telah diberikan kesempatan membela diri sebelum keputusan diterbitkan? Saya tidak dapat memastikan karena hal tersebut bukan kewenangan saya. Yang terhormat Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Acara pemeriksaan alat bukti berupa surat dokumen dan saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Kepada pihak penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup Majelis Hakim yang terhormat. Kepada pihak tergugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup Majelis Hakim yang terhormat. Dengan demikian, sidang kali ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan, tanggal 28 Februari 2025 dengan agenda pengajuan kesimpulan dari para pihak. Panitera untuk bisa mencatat agenda sidang selanjutnya. Diberitahukan pada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu tata usaha negara dengan agenda pembuktian telah selesai. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Majelis Hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang peradilan semu tata usaha negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-2025-PT Semarang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saudara Sabila Rosyad selaku penggugat dan saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 Februari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum penggugat dan kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah menyiapkan. Kami sudah siap Majelis Hakim. Silakan bisa diserahkan kesimpulan saudara. Kepada kedua belah pihak kuasa hukum bisa maju ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dengan demikian sidang kali ini majelis anggap cukup serta ditunda dan dilanjutkan minggu depan tanggal 7 Maret 2025 dengan agenda mendengarkan putusan majelis. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang peradilan semu dengan agenda pengajuan kesimpulan dari para pihak telah selesai. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang peradilan semu tata usaha negara yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 89 Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 01-G/2025-PTUN Semarang pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 antara Sabila Rasyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada Saudara Sabila Rasyad selaku penggugat dan Saudara Bupati Batang selaku tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang bersama kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 28 Februari 2025 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 01-G/2025-PTUN Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara antara Sabila Rasyad, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Adinuso, bertempat tinggal di Desa Adinuso, Kecamatan Subang, Kabupaten Batang. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Keva Amar SMH dan M. Adriano Krisnawan SMH Advokat pada kantor hukum Samartya Mahotsaha Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-G/2025-PTUN Semarang tanggal 12 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Bupati Batang berkedudukan di kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Selvia Eka SMH dan Sinta Melia SMH Advokat pada kantor hukum Podo Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-G/2025-PTUN Semarang pada tanggal 14 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca jawaban tergugat, replik penggugat, dan duplik tergugat, telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, telah membaca kesimpulan penggugat dan kesimpulan tergugat. Tentang duduk perkara bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan tergugat tentang pemberhentian Sabila Rasyad sebagai Kepala Desa Adinuso. Selanjutnya disebut objek sengketa dengan dalil bahwa penerbitan objek sengketa tidak didahului pemanggilan, klarifikasi maupun kesempatan membela diri bagi penggugat dan tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada masyarakat. Bahwa tergugat dalam jawaban dan pembuktiannya mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi usulan camat dan verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga telah sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yaitu Alicia Kaila Isna Irawan dan Mirhatun Hasanah, diperoleh fakta bahwa penggugat tidak pernah dipanggil untuk memberikan klarifikasi, tidak pernah menjalani pemeriksaan resmi, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diterbitkannya objek sengketa. Menimbang bahwa fakta tersebut tidak terbantahkan oleh keterangan saksi tergugat yaitu Sirojul Akmal, SP, dan Bella Setiarini,
yang masing-masing menyatakan tidak mengetahui secara pasti apakah penggugat telah dipanggil secara resmi dan tidak dapat memastikan bahwa penggugat pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Menimbang bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan kepada penggugat untuk didengar dan membela diri belum diterbitkannya objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa EKO bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menimbang bahwa selain itu tidak terdapat bukti mengenai sosialisasi atau pemberitahuan resmi kepada masyarakat perihal alasan pemberhentian penggugat, sehingga penerbitan objek sengketa juga tidak memenuhi asas keterbukaan. Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan secara tidak prosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat beralasan hukum tidak dikabulkan. Mengadili dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan tergugat tentang pemberhentian Sabila Rosyad sebagai Kepala Desa Adinuso. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa APO. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat sebagai Kepala Desa Adinuso. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar 500.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Syarla Diazakia SMH, Hakim Anggota 1 Fasya Afnafia SMH, Hakim Anggota 2 Desi Tri Mulyani SMH, dan dihadiri oleh para pihak. Dengan demikian majelis memutuskan bahwa gugatan penggugat Sabila Rosyad dikabulkan untuk sebagian dan surat keputusan Bupati Batang tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa Adinuso dinyatakan batal. Pihak yang dimenangkan dalam perkara ini adalah pihak penggugat. Diberitahukan kepada para pihak apabila tidak puas terhadap isi putusan yang dibacakan majelis hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung dalam 14 hari dari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang perkara dengan nomor 01-G-2025-PTUN Semarang antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat telah selesai dan ditutup. Dengan demikian, sidang kali ini kepada Panitera agar membuat berita acara sidang ini. Sidang peradilan semu dengan perkara nomor 01-G-2025-PTUN Semarang antara Sabila Rosyad selaku penggugat melawan Bupati Batang selaku tergugat telah selesai dan ditutup. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Awak mungkin